Hasilnya ya kalau pendapatan hasilnya mah lebih dari berapa kira-kira? 14. Oh, 14 juta. Oh, jadi lebih dari 14 juta ya. Oh iya, Itu kotornya apa bersihnya itu? Juta, ya bersih. Kalau bersih oh ya. Bersihnya 14 juta. Iya. Oh, bersihnya teman-teman yang 14 juta itu dalam 4 bulan bisa dapat 14 juta bersih. Coba teman-teman mau gak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Kang Kedol. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang stroberi dulu ya. Saya lagi main dulu ke tempat kebunnya Mbah Wardi. Tapi saya ini belum tahu kebunnya di sebelah mana. Nanti saya akan bertanya, di sana banyak orang. Nah, ini tempatnya di Malangbong Garut ya teman-teman. Perkebunan jagung, banyak perkebunan jagung di sini. Dan katanya Mbah Wardi ini salah satu petani jagung yang sukses ya. Dan juga Mbah Wardi ini tidak hanya menanam jagung tapi banyak yang lainnya. Tapi kita akan mengupas tuntas dulu dari perkebunan jagungnya. Yuk kita langsung aja ke kebunnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita di jalan raya. Katanya kebun Mbah Wardi ada di sebelah bawah. Ini juga lagi ditanam ya, mau ditanam jagung kayaknya. Mumpung sekarang lagi musim hujan lagi, udah ada pupuk-pupuknya lihat teman-teman. Nah kita langsung aja ke kebun Mbah Wardi. Lihat pemandangannya teman-teman, bagus banget. Wah, ternyata ke bawah ya. Lihat tuh teman-teman, di sebelah mana ya? Tuh ada orang, kita tanyain dulu aja. Jauh ya teman-teman. Tuh lagi ada yang ngangkut jagung. Kang punten, terang kebun Mbah Wardi saurna anu petani jagung. Oh, akang teh putrana. Oh, kalersan pisan. Nya di palih mana? Iya kebunna ieu. Oh, aya Mbah Wardina di handap. Aya di handap, Pak. Oh, mohon tiasa dijajab. Maka Oh, kalersan nuju naon Kang teh? iya nuju ngawadahan ieu teh kangge naon namanya teh? Kangge aku teh na. Oh, ieu teh nembe panen. Mohon. Sugan teh nembe nanam ieu teh. Atas nanam kan kagak. Oh. Nah, kebetulan ini katanya anaknya ya teman-teman. Anaknya Mbah Wardi. Wah, rajin geuning Kang. Oh, masih muda tapi rajin ya teman-teman ya. Dan ini katanya kebunnya. Ini sampai mana kebunnya Kang? Oh, sampai bawah katanya teman-teman kebunnya. Wah, lega pisannya. Mohon. Wah, luas banget. Yuk duluan atuh. Tiba nu Kang, ayo. Oh, aduh. Abot atuh teh. Abi mau kuat sih kan. Ya teman-teman. Hujan wae di teh Kang. Mohon nuju musimna anten. Oh, kada tuh, duh. Jalan lagi licin kieu. Lumayan. Mohon. Ini jalan lagi licin kieu nya. Gawir di teh ka handapnya. Iya. Alah, hebat euy. Tuh lihat teman-teman kebun-kebunnya. Kebun koneng juga nih. Kunyit teman-teman tuh, lihat. Gawir dah. Gawir nah.
Kade Kang laleur. Oh iya saungna teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Bah Wardi teh? Iya. Oh eta Bah Wardi. Oh. Jam gimana gitu? Abi ti Palih Tonggo. Oh. Damang Bah Wardi. Alhamdulillah. Oh iya Bah Wardi ya petani jagungna. Ya Ya saya. Yo. Ya tetehna. Ya punten teh. Kami. Ya Nek. Punten Nek. Ya Daramang. Nuju naon Bah? Ya nuju kiwe, ya nuju jagung. Wah leres geningan. Benar katanya teman-teman, ini petani jagung. Lihat jagungnya banyak banget. Habis panen Bah? Mohon. Oh kirain teh nuju nanem. Can itu acan nama ke sakedap deui tos beres ieu. Nuhun. Aya waktu sakedap abdi bade hoyong wawancara sakedap lah ya rencangan cenah hoyong terang ieu kumaha cara-cara ieu na cenah jagung. Oh, mohon. Nah, kebetulan teman-teman ini Mbah Wardi katanya boleh kita wawancarai. Ya, biar gak panjang lebar kita langsung aja ya teman-teman. Yuk. Nah, halo teman-teman. Saya sekarang udah sama Mbah Wardi di sini. Salah satu petani jagung. Ya, Mbah Wardi. Ini daerah apa Mbah Wardi? Ini daerah Lamping Jati. Lamping Jati ya, tapi masih masuk Garut. Iya, masuk Nah, Garut. Kebetulan di sini itu adalah katanya daerah Lamping Jati, Iya. daerah Garut, Iya. perbatasan sama Sumedang ya di sini mah. Iya. Sumedang mah kan di sana. Dekat Lembur. Dekat Lembur. Iya. Nah, teman-teman, Mbah Wardi ini adalah salah satu petani jagung, tapi tidak hanya jagung ya. Iya. Katanya tadi jadi menanam apa aja Pak Mbah Wardi selain jagung? Macam-macam nih, ada singkong, ada pisang, ada pohon jahe, kuning katanya. Iya, kuning juga. Oh ternyata banyak ya. Iya. Mungkin kebunnya juga sangat luas ya teman-teman. Luas, ini lebarnya kebun 400 bata. Oh yang ini? Iya. Jadi kalau 400 bata itu kalau di hektar itu berapa hektar? Ya 1 hektar juga kurang gitu. Oh jadi kurang dari ya. 1 hektar. Itu kan kalau 1 hektar 700 bata, ini kan cuma 400, setengah juga lebih gitu ya. Tapi semua pakai jagung? Iya, pakai jagung semuanya. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, ini dari misalkan nanam jagung ini emang harus ada waktu-waktu tertentu, misalkan sebelum musim hujan. Iya ada. Jadi musim hujan kalau sekarang mereka itu pertengah hiji. Oh jadi pertengahan hujan kalau istilahnya. Nanti kalau ngambil jagungnya musim kemarau. Oh jadi pas nanam itu Mbah Wardi ini nanamnya pas musim hujan. Iya. Kalau di daerah sini sebutnya usum ngijih ya, teman-teman. Ngijih gitu. Terus nanti kalau pas panen kayak sekarang misalkan udah masuk mulai musim kemarau. Iya. Itu dari tanam sampai panen itu Mbah Wardi bisa berapa lama itu? Berapa bulan? Nah, cuman sesudah panennya. Sesudah panennya paling 1 bulan. Udah dari tanam? Oh dari tanam dari 4 pertama bulan. nanam. Oh 4 bulan. 4 bulan dari tanam. Oh jadi 4 bulanan. Ya gitu 3 bulan lebih bisa dibangkat itu dibongkar. Jadi sesudahnya bongkar ya lamanya 1 bulan. Oh 1 bulan. Iya itu kan kalau dikeringkan dulu lama. Oh jadi ini juga fungsinya buat mengeringkan, menjemur, mengeringkan jagung ini. Nah ini teman-teman lihat, jadi ini kayak saung-saung jagung tapi atasnya pakai plastik, plastik upi ya, upi, kayak greenhouse lagi. Nah ini fungsinya adalah untuk menjemur jagung. Kenapa pakai plastik? Soalnya kan sekarang musim hujan. Ini kan ini punya pekerjaan itu tuh maman gitu ya. Orang
Jadi Mbah Wardi ini tidak hanya seorang atau dua orang sama nenek ya. Iya. Jadi Mbah Wardi juga mau pekerjakan orang buat memetik atau memanen, membantu ini nanam jagung. Tapi tadi saya dengar katanya bukan cuma Mang Maman. Iya. Jadi ada lagi yang kerja di sini. Oh, ada itu perempuan. Oh, tapi udah pulang. Udah pulang. Nanti kan udah waktunya gitu. Jadi pas Pawi Duhur. Ya. Jadi teman-teman Mbah Wardi ini memperkerjakan orang, dua orang ya, yang satu buat jasa petik kayak Mang Maman, terus yang satu lagi buat jasa kupas seperti ini, kupas ini. Tadi katanya ada teteh-tetehnya tapi udah pulang. Kebetulan saya kesini juga habis Jumatan tadi ya. Iya. Nah saya mau tanya lagi, berapa misalkan sewa jasa petik atau misalkan buruh jasa petik dalam satu harinya? 35.000 satu hari jasa petik. Iya. Kayak Mang Maman. Kalau Mang Maman mah ya 50. Oh 50. Iya, satu hari. Jadi satu hari itu ya, 50.000. Sama dikasih makan itu. Oh, udah sama makan, udah sama rokok mungkin ya. Kopi, rokok gitu ya. Jadi dalam satu hari itu katanya 85 semuanya. Upahnya juga. Mang Maman itu dikasih 50.000 sampai 60.000 mungkin ya. Udah dikasih makan sama rokok gitu misalkan. Yang buruh ngupas seperti ini itu dikasihnya 35.000 buat perempuan, tapi dari mungkin dari jam 8 pagi sampai duhur aja. Oh iya. Nah, ada lagi nih pertanyaannya. Apa? Kira-kira dari 400 bata ini bisa panen berapa kintal? Ya kalau kebetulan dapat 3 ton. 3 ton sampai 3 ton. Wah, 3 ton atau paling 2,5 gitu, 2,5 ton ya dapat gitu kalau kebetulan gitu. Oh, bisa sampai 2 ton atau 3 ton setengah, lumayan juga kalau nanamnya habis 5 kilo. Oh, jadi bibitnya habis 5 kilo. Oh, dari 5 kilo bibit itu ya teman-teman, jadi bisa menghasilkan 3 ton kering. Oh, kering. Oh, yang kering itu. Jadi kalau basah mah mungkin lebih ya? Ya lebih kalau basah. Jadi ini udah proses, misalkan udah proses penjemuran, terus udah dipocel juga ya, ada istilahnya pocel. Dan sekarang dari per kilonya itu kalau misalkan akan diambil ini dari pengepul apa Mbah Wardi yang jual sendiri gitu? Ya ada yang ngambil itu. Oh, jadi pengepul, ada pengepulnya teman-teman. Nah dari sekilo itu diambil berapa? Kalau bagus per kilonya, lagi bagus harganya misalkan. Ya kalau lagi bagus sampai ke 4.000 1 kilo. Oh, 4.000 1 kilo. Kalau dikali 1 kintal 4 juta gitu. Wah lumayan ya. Iya. Tapi kalau misalkan lagi rusak-rusaknya itu harga itu di kisaran berapa? Cuman 3.000. Oh, paling jelek juga misalkan harganya itu 3.000. Oh, cuman 3.000. Jadi emang tidak terlalu parah ya kalau buat jagung, emang lumayan ini sih. 3.000 mah udah stok gitu. Oh, udah bagus. Iya, udah bagus gitu kalau 3.000. Oh, jadi nah dari perawatan nih, ini teh di pupuknya misalkan kita bak-bakan aja ya, Bah ya. Iya. Misalkan dari pupuknya ini kasih organik aja atau dicampur sama kimia? Ya apa? Enggak, ini pokok pertama pupuknya itu kan berat sapi. Oh, Nah, habisnya 150 karung. 150 karung. Ya. Oh, dari 400 bata ini, ya. Mbah Wardi ini menghabiskan 40 karung berak sapi. Iya. Oh. Tapi itu dari pemupukan dari awal menanam aja atau sampai dari nanam? Oh, dari nanam aja. Jadi kalau kesininya mah nggak dipupuk lagi. Kalau menyusul, pupuk susulan dua kali ya dikasih itu gemuk toko. Oh, jadi dikasih urea gitu. Kimia juga namanya yang habisnya urea ya gitu. Soalnya sekarang kan lagi ada kelangkaan pupuk dan kemahalan pupuk. Tapi kalau misalkan dari urea mungkin ada subsidi dari pemerintah, jadi agak ringan ya teman-teman. Iya. Nah, ini adalah salah satu ide bisnis ya, ide bisnis berkebun maksudnya dari teman-teman misalkan yang mau berkebun nanam jagung. Ternyata dari perawatan juga tidak terlalu ini ya, Bah ya, tidak terlalu rumit dan beda sama tanaman-tanaman sayur lain. Iya. Tapi ini jagungnya kan ada jagung manis nih, ada jagung ini
kayaknya sepertinya bukan jagung manis ini teh. Bukan, ini jagung itu Buat apa nantinya deh, Bah? ini buat layar. Oh, jadi buat Ya, pakan ternak. Iya, pakan ternak. Ini jagungnya. Oh, jadi misalkan Ya buat kalau merpati jagung atau manis ya ayam. dimakan langsung gitu sama orang. Mungkin yang dibikin popcorn juga dari ini ya. Iya. Oh. Kopron ya ada lagi. Oh, beda. Ada lagi jagung kopron. Oh, ternyata beda-beda ya Itu jagung kan juga udah ya. Aki udah ngambil jagung kopron. Tahu saya jagungnya yang bisa tanah dibakar gitu. aja semua ya, teman-teman. Iya, ini mah bukan kopron ini mah. Oh, iya, Enggak bisa digoreng. Bisa sih bisa digoreng, kalau digoreng kan enggak Oh, gitu. iya. Enggak bekah. Oh, katanya kalau digoreng itu tidak merekah. Iya. Oh, beda-beda ya ternyata Iya. ya. Kirain teh semua jagung dibakar manis Kalau ya, mau teman-teman. kalau Ternyata bikin enggak. beronong mah itu jagung kopron ada. Bijinya lebih kecil. Oh, beda lagi. Iya. Oh, kalau ini mah katanya buat pakan ternak atau misalkan pakan ayam. Ini untuk layar itu ini. Ada kan kalau misalkan Bikin layar. kalau kita beli di toko hewan misalkan kan ada yang jual per kilonya itu, kalau kita beli itu di kisaran 13.000 14.000. Iya. Ternyata dari petaninya ini kalau harganya katanya lagi bagus itu cuma Rp4.000 diambil dari pengepulnya. Iya. Jadi lumayan juga ya. Iya lumayan. 4.000 bisa 14.000 10.000 gitu. Tapi emang sih kalau pengepul itu kan mereka ambil resiko juga ya, dimana pasarnya lagi kurang bagus atau misalkan lagi bagus juga mereka tetap ambil. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Ya. Abah Wardi dari pertama tanam sampai akhir panen seperti ini, sampai misalkan bisa jadi uang misalkan, itu dari modal habis berapa? Dari pupuk, dari buruh semua aja misalkan. Habisnya 3,5 juta habis. 3,5 juta. Oh, jadi modalnya cuma 3,5 juta. Itu udah sama bibit sama pupuk. Iya. Oh. Semuanya. Cuma 3,5 juta teman-teman untuk 3 ton. Yang 3 ton lebih. Kalau 3 ton. Oh, kadang 3 ton kan kadang 4 ton. Nah, sekarang pendapatan Mbah Wardi ini dari jagung aja ya, teman-teman, bukan yang lain. Ini dari jagung aja, dari yang 4 bulan tadi. Nanam dari misalkan pendapatan hasil panen. Nah, kalau pendapatan hasilnya mah lebih dari berapa kira-kira? 14. Oh, 14 juta. Oh, jadi lebih dari 14 juta ya. Oh iya. Itu kotornya apa bersihnya itu? Juta, ya bersih. Kalau bersih. Oh, bersihnya 14 juta. Iya. Oh, bersihnya teman-teman yang 14 juta itu dalam 4 bulan bisa dapat 14 juta bersih. Coba teman-teman mau gak nanam jagung kayak gini nih? Ini cuma tanam, ditinggal-tinggal, udah. Beda sama stroberi ya teman-teman, harus tiap hari dilihatin ya teman-teman. Tapi kalau nanam jagung di tanahnya yang bagus, 1 kilo teh mencapai 8 kintal. Oh, maksudnya 1 kilo. 1 kilo apa tuh? 1 kilo jagung. Oh, 1 kilo bibit maksudnya. 1 kilo bibit. 1 kilo bibit teh mencapai 8 kintal. 8 kintal? Sampai 8 kintal? Iya. Kalau di tanah yang bagus gitu. Emang ciri-ciri pupuknya banyak. Oh, ya, jadi gitu. Kalau misalkan modalnya ditambahin, misalkan pupuknya lebih banyak, terus misalkan perawatannya ditambahin lagi. Iya, itu kan Abah juga sebetulnya belum mencapai target. Produksi ya, target belum ini. Karena Abah juga ya, mungkin merasa rugi gitu Abah juga lah. Tapi kalau udah segini mah udah lumayan, Bah. Misalkan dari 4 bulan aja bisa dapat 14 juta bersih, itu udah lumayan. Padahal itu katanya kalau misalkan kotor bisa 18 juta. 18 juta mungkin kotornya ya, dari sisa bayar pegawai atau dari pupuk. Sangat menjanjikan teman-teman. Asal ya yang kayak gitu kita harus berani kotor. Iya. Berani capek ya teman-teman, soalnya emang menanam jagung ini lumayan capek juga ya, beda sama stroberi. Ini kan kalau mencapai target, Abah menanam habis 5 kilo bibit. 5 kilo bibit. Ya, 5 kali 8 berapa ton jumlahnya? Jadi 40 ton. 4 ton. 4 ton ya. Iya. 8 kali 5 4 ton. Oh iya. Kali 4 seberapa itu? 16 juta. Wah. Kalau yang kebetulan itu yang bersih. Oh, bersihnya dapat. Iya. Apa saya pindah aja gitu ke jadi bersihnya itu.
petani jagung. 16 juta kalau di tanaman itu yang siapa yang larang. Ya, tapi saya sudah jatuh hati ke stroberi ya teman-teman. Jangan ke lain hati. Ya, tapi emang kan, ini kalau ngejar Abah di sini itu kan tanahnya. Iya. Nah teman-teman, jadi bagi tanahnya. teman-teman semua juga yang misalkan Dikit tanahnya, yang misalkan teman-teman penasaran nih cara-cara menanam, nanti katanya kalau misalkan udah habis semua dipanen, gak jarak lama lagi ini mau ditanam, sekalian mau pemupukan. Nah teman-teman kalau misalkan mau lihat atau mau misalkan mau nyoba nanam, ikuti terus channel ini ya teman-teman. Jangan kemana-mana, tonton terus channelnya Kebun Dara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Share juga kepada teman-teman semua yang mau berkebun atau cuma mau belajar berkebun. Jangan malu untuk jadi petani, karena petani adalah tiangnya apa sih petani teh? Petani ngobrol ya tenang. Nah teman-teman, jangan malu jadi petani. Kenapa? Karena petani adalah penyangga tatanan negara. Jadi sumber utama negara itu adalah petani ya teman-teman. Bukan cuma petani jagung, tapi dari petani beras atau padi, sawah, semuanya juga ya. Itu adalah penyangga tatanan negara. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin segini aja video dari saya sama Mbah Wardi. Terima kasih banyak buat Mbah Wardi juga yang sudah mau diwawancarai dan sudah mau berbagi ilmunya. Jadi teman-teman juga ikutin terus channelnya. Nanti saya juga akan memberikan contoh-contoh cara-cara untuk menanamnya, pemupukannya atau yang lainnya. Dan nanti juga saya akan ikutin Mbah Wardi ke segmen yang lain, misalkan ke tanaman kuning, jahe, atau pisang atau yang lainnya teman-teman. Segitu aja video dari saya sama Mbah Wardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.